قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم wada ila siratil mustaqim ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta tolong kepadanya, kita memohonkan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita dan kejelekan amal. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang sesat maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga selawat Allah tercurah pada beliau, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada setiap orang yang mengikuti jalan beliau yang lurus dan yang mengajak pada siratal mustaqim hingga hari kiamat. Semoga keselamatan yang banyak. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berilah manfaat pada apa yang Engkau ajarkan pada kami. Tunjukkanlah bahwa kebenaran itu benar, dan berilah kami kemudahan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kebatilan itu batil, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Dan tak lupa pula khatib senantiasa mengingatkan untuk memperbaiki ketakwaan, meningkatkan ketakwaan pada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam ada dikenal dua amalan yang para ulama bagi dilihat dari sisi manfaat. Yang pertama ada amalan muta'addi, dan yang kedua ada amalan qasir. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik kemanfaatan ukhrawi seperti mengajarkan ilmu, dakwah ilallah, juga kemanfaatan duniawi seperti menunaikan hajat orang lain, menolong orang yang dizolimi, dan seterusnya. Lawannya adalah amalan yang kedua, yaitu amalan qasir, yaitu amalan yang punya manfaat untuk pelakunya saja, seperti kita melaksanakan sholat, seperti kita puasa, seperti kita melakukan iktikaf. Kesimpulannya saking para fuqaha, mereka simpulkan kalau amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang banyak itu rata-rata lebih besar pahalanya dibandingkan amalan qasir, amalan yang manfaatnya untuk pelakunya sendiri. Sekarang kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amalan muta'addi, amalan yang manfaatnya untuk orang banyak, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan qasir. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan pelaku ibadah qasirah
yaitu yang tadi hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri, hanya mendapatkan manfaat untuk dirinya saja. Jika ia meninggal dunia, amalannya terputus. Namun seperti ilmu tadi, jika orang lain manfaatkan, amalannya ini manfaat untuk orang lain, maka pahalanya tidak akan terputus kalau seorang itu meninggal dunia. Maka di sini kita ambil pelajaran, ngaji itu lebih utama daripada memperbanyak amal soleh. Hadiri majelis ilmu, kita tolabul ilmi, hadiri untuk hadapkan ridha Allah, itu lebih utama daripada kita memperbanyak amal-amal sunnah. Dikarenakan manfaat dari ngaji untuk diri sendiri, dan ini akan berbuah punya pengaruh untuk orang lain. Istri kita jadi baik, kemudian anak-anak kita juga jadi baik, sedulur kerabat kita juga demikian. Karena dari ilmu bisa mengajarkan pada orang lain. Makanya Kanjeng Nabi SAW tadi misalkan orang alim itu seperti qamar, bulan Lailatul Badri yang ada pada bulan purnama. Cahayanya terang dan beri manfaat pada yang lainnya, bukan seperti bintang yang manfaatnya untuk dirinya sendiri. Maka jadilah yang punya manfaat untuk orang banyak, terang, daripada yang memberi manfaat untuk diri sendiri. Dalil yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum lin-nas." Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima, tidak ada kebaikan juga bagi orang yang tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang paling beri manfaat pada orang lain. Berarti di sini disebutkan dalam hadis ini orang mukmin yang baik yang mudah bergaul. Dia dengan tetangga mudah bergaul, tidak buat risau, tidak mengganggu. Dia datangkan kebaikan, mudah diterima orang lain. Apa yang dia sampaikan diterima, kesehariannya juga diterima di tengah-tengah orang lain. Juga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan kalau yang paling baik dari manusia adalah yang berikan manfaat, banyak beri manfaat pada orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dari sisi ibadahnya bagus, dia juga baik dengan tetangga. Ada yang susah, bantu. Ada yang butuh ilmu, dia bisa Al-Quran, dia ngajarkan Al-Quran. Ada yang butuh utang, dia bantu juga dalam masalah utang. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang beri manfaat pada orang lain. Baik manfaat ini sifatnya ukhrawi, ngajarkan ilmu tadi, atau sifatnya itu duniawi, yaitu bentuknya dia itu nolong orang-orang yang susah, seperti dengan bersedekah, seperti dengan dia menyumbang dan seterusnya. Ini contoh-contoh orang yang dapat memberikan manfaat orang lain. Namun yang memberi manfaat paling besar, dia memberi manfaat dalam ukhrawi, terutama dia memberikan ilmu, mengajarkan orang lain yang buta, yang tidak paham, ya, dengan ilmu-ilmu agama. Terus dalil yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabul amali ila Allah ta'ala sururun tudkhilu ala muslimin aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an wa li amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabu ilayya min an atakifa fi hadzal masjidi yakni Masjidil Madinah Syahra." Manusia yang paling cintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling cintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain itu bahagia. Lalu mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya, berarti beri makan. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini, yaitu di Masjid Nabawi ini selama sebulan.
Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan orang yang beri manfaat pada orang lain itu lebih afdol daripada seorang itu beriktikaf di Masjid Nabawi. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah itu pernah ditanya tentang lebih baik seseorang itu iktikaf lantas dia tinggalkan majelis yang orang lain itu butuh, atau dia lebih mementingkan mengajarkan orang lain sampai dia itu meninggalkan iktikaf. Syekh Ibnu Baz menjawab, lebih afdol adalah dia mengajarkan orang lain ilmu. Dikarenakan iktikaf pahalanya untuk orang itu sendiri. Dia berdiam diri di masjid cuma pahalanya untuk dia sendiri, baca Al-Quran untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau mengajarkan orang lain pahalanya untuk orang banyak. Bandingannya karena berdasarkan hadis tadi. Juga hadis yang terakhir saking Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi Ma'bad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Ummi Ma'bad haitan. Di situ masuki kebun Ummu Ma'bad. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Ummu Ma'bad, man gharasa hadzal nakhla am muslimun am kafirun, am muslimun am kafirun. Yang tanam tanaman ini siapa? Muslim apa kafir? Maka Ummu Ma'bad mengatakan, bal muslimun. Yang nanam itu adalah seorang muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, fala yagrisul muslimu gorsan fayakula minhu insan wala dabatun wala tayrun illa kana lahu shadaqatan ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim nanam tanaman semacam ini lantas dimakan oleh seseorang, dimakan oleh hewan ternak, dimakan oleh burung, melainkan di situ terhitung sebagai sedekah, dan itu sedekahnya dianggap sampai hari kiamat. Berarti dianggap sebagai sedekah jariyah. Ini bentuk orang manfaatkan makanan, dan ini jadi dalil keutamaan menjadi seorang petani. Dia nanam padi, nanam telo, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, dan itu sumber makanan. Yang penting dia seorang muslim. Syarat muslim sholat. Bukan sholat, bukan muslim. Maka kalau dia jaga ibadah, dia sholat, kemudian dia bertani ikhlas karena Allah, lantas orang lain manfaatkan tadi, maka dihitung sedekah ila yaumil qiyamah, sedekah sampai hari kiamat. Nah, itu penjelasan saking dalil-dalil yang menunjukkan amalan muta'addi, amalan yang ini peruntukannya untuk orang banyak lebih utama daripada amalan qasir. Maka kalau kita lihat contoh-contoh dari tadi, dapat lihat beberapa hal ini bisa kita praktekkan sebagai amalan muta'addi. Yang pertama, yang punya ilmu berdakwah ilallah. Kemudian yang kedua, mengajarkan ilmu agama. Bahkan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa belajar agama dan mengajarkan ilmu agama lebih baik daripada amalan sunnah. Yang ketiga, membangun masjid. Pahalanya nantinya akan dibangunkan istana di surga. Sebesar apa yang nanti dia itu bantu. Kemudian yang keempat, memberi nasihat dan mewujudkan kebaikan terkait hak Allah, kitab Allah, Rasul Allah kepada penguasa, ulama dan kaum muslimin secara umum. Jadi dia ingin wujudkan kebaikan terkait hak Allah, berarti dia tauhidkan Allah. Terkait kitab Allah, berarti dia jalankan kitab Allah, yaitu Al-Quran dengan benar. Terkait Rasul Allah, berarti dia jalankan tuntunan-tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap penguasa, berarti dia beri nasihat yang baik pada penguasa empat mata. Terhadap ulama, berarti dia menjalankan petua-petua, nasihat-nasihat saking para ulama. Terhadap kaum muslimin, saling menasihati dalam kebaikan. Juga bentuknya adalah mendamaikan yang berselisih, memberi syafaat sebagai perantara untuk orang lain agar terpenuhi hajatnya. Yang ketujuh, ada menolong orang yang dizolimi. Ada yang kedelapan, membantu hajat kaum muslimin dan menolong orang yang terkena musibah, terkena bencana. Yang kesembilan, bersedekah pada fakir miskin dan yang membutuhkan. Kesepuluh, memberikan pinjaman pada orang lain tanpa memberikan riba dan memberikan tenggang waktu jika ia sulit untuk melunasi utang. Kesimpulannya, amalan muta'addi ini tentu saja lebih utama, namun dengan catatan amalan wajib tetap kita kerjakan. Lebih prioritas amalan-amalan wajib. Sholat tentu lebih didahulukan daripada kepentingan sosial untuk tetangga dan yang lainnya. Rewang iya, namun sholat juga tetap dijaga, kebersamaan dijaga, namun juga kewajiban-kewajiban untuk berjamaah di masjid juga tetap dijaga. Lebih-lebih lagi untuk terus mendalami ilmu agama
sehingga kita punya bekal, punya iman dan persiapan untuk menghadapi hari esok kelak, yaitu hari kiamat. Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahu wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanata su' wal mufsidin wa qarib ilaihim alal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.